Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Diana Fajarwati selaku dosen pengampu mata kuliah e-commerce. Di sini kami akan mempresentasikan tentang strategi kampanye digital dan implementasi untuk toko online. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Angga Novita Prasetyo Ningrum. Saya Fatwa Arifah. Saya Fatwa Revi. Di sini pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama ada profil halocham.id, yang kedua ada market research, yang ketiga ada strategi kampanye digital, yang keempat ada content creation, yang terakhir ada kesimpulan. Baik, di sini yang pertama ada profil halocham.id. Halocham.id adalah platform e-commerce yang berfokus pada penjualan aksesoris fashion seperti gelang, kalung, dan phone strap. Nama Halocham dipilih untuk mencerminkan konsep yang modern dan stylish dengan arti halo sebagai simbol keakraban dan relevansi dengan era digital. Halocham yang berarti pesona dan daya tarik menggambarkan bagaimana setiap produk dapat mempercantik penampilan dan menambah karakter bagi pemakainya. Halocham berusaha memberikan pengalaman berbelanja yang nyaman dan menyenangkan bagi pelanggan dengan menyediakan produk berkualitas tinggi yang tidak hanya menjadi pelengkap fashion, tetapi juga mencerminkan identitas dan gaya unik masing-masing individu. Lalu keunggulan utama halocham.id adalah fitur personalisasi memungkinkan pelanggan mendapatkan aksesoris sesuai selera mereka. Hal ini sangat diminati oleh generasi muda, khususnya usia 16 hingga 27 tahun, yang menjadikan fashion bagian dari identitas mereka. Lalu di sini ada market research, tren dan peluang pasar halocham.id. Yang pertama, meningkatnya kebutuhan personal branding. Tren pasar menunjukkan bahwa Gen Z dan milenial semakin memperhatikan bagaimana mereka mempresentasikan identitas mereka baik secara online maupun offline. Lalu peluang pasar bagi halocham.id adalah dengan terus menghadirkan produk personalisasi yang terjangkau namun tetap berkualitas untuk memenuhi kebutuhan dan ekspresi diri pelanggan. Lalu yang kedua ada dominasi media sosial dan e-commerce dalam keputusan pembelian. Peran media sosial dan e-commerce semakin kuat untuk membentuk keputusan pembelian, terutama melalui tren viral dan konten dari influencer di Instagram dan TikTok. Lalu peluang pasar bagi halocham.id adalah memaksimalkan strategi pemasaran digital melalui kampanye kreatif dan kolaborasi dengan influencer untuk meningkatkan ekspor mereka merek dan jangkauan pasar. Lalu yang terakhir ada preferensi terhadap produk handmade yang eksklusif. Konsumen saat ini semakin menghargai produk handmade yang karena memiliki nilai emosional dan estetika yang tidak ditemukan pada produk massal dengan menonjolkan aspek craftsmanship dan keunikan produk. Halocham dapat memanfaatkan peluang pasar ini untuk menarik pelanggan yang mencari aksesoris eksklusif. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fatwa Arifah. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kompetitor, yaitu kompetitor pertama untuk produk sendiri menyediakan aksesoris custom dengan desain minimalis dan pilihan warna yang terbatas. Untuk harganya lebih tinggi, menampilkan segmen menengah ke atas. Untuk strategi pemasarannya fokus di Instagram dan influencer marketing. Untuk UX-nya sendiri, websitenya sederhana dengan fitur dasar. Untuk kompetitor 2, produknya itu menawarkan aksesoris tematik, yaitu zodiak atau anime dengan sedikit opsi personalisasi. Untuk harga lebih terjangkau tetapi kualitas dianggap standar. Untuk strategi marketingnya menggunakan diskon besar serta promo di TikTok dan di e-commerce. Untuk UX-nya mobile friendly tetapi kurang fitur kustomisasi. Untuk insight peluang sendiri, peluang pasarnya customer mencari visual aksesori yang mencerminkan personal branding dan gaya hidup. Untuk harga, peluang pasarnya peluang untuk menghadirkan produk dengan desain kreatif, sustainable, dan harga kompetitif untuk menarik berbagai segmen pasar. Untuk segmen pemasarannya, peluang pasarnya kombinasi branding via Instagram dan tren kreatif di TikTok dapat memperluas jangkauan di konsumen muda. Untuk UX sendiri, peluang pasarnya UX terinteraktif dengan fitur tertinggi desain custom bisa meningkatkan pengalaman belanja. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang user persona, yaitu personal role-nya yaitu Rania Safira, umur 20 tahun, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal di BSD. Untuk pekerjaan, dia adalah seorang influencer, pendidikan dia di Universitas Binus, penghasilan sekitar 2-5 juta. Untuk profil psikografinya, memiliki hobi mengoleksi aksesoris, membuat konten media. Ia menjaga drama Korea, serta membaca buku LA. Aktif dalam komunitas fashion lokal, ia juga sering berinteraksi dengan konten kreator TikTok dan serta membagikan tutorial stylish dan trend fashion terbaru. Untuk sendirinya, Rania membutuhkan aksesoris yang stylish up to date dan terjangkau dengan pilihan warna, ukuran, dan serta bahan yang bisa sesuai dengan gayanya. Untuk pipeline sendiri, kendala yang dihadapi meliputi waktu pre-order yang cukup lama dan risiko alergi dari kalung titanium serta gelang LSD yang mudah melar dan kurang nyaman dipakai. Untuk brand favoritnya yaitu TikTok, Zara, Pandora, dan Amazon. Next.
Di sini saya akan menjelaskan wireframe, yaitu pertama ada homepage, yaitu desain elemennya ada logo, nama brand, highlight utama, deskripsi singkat, call to action, dan gambar produk yang menampilkan beberapa produk aksesoris. Yang kedua ada halaman katalog, yaitu ada navigasi, yaitu home, ada shop, sale, bestseller, dan kontak. Di situ ada fitur kategori dan warna. Selanjutnya ada halaman produk, yaitu menampilkan nama produk, deskripsi, opsi pemilihan warna dan ukuran, dan ada ADD to cart untuk menambahkan keranjang belanja. Next. Berikutnya ada bestseller, yaitu bestseller akan menampilkan produk-produk terlaris dan saya akan menampilkan produk dengan diskon dan promo. Setiap gambar akan memiliki judul, deskripsi, dan harga. Selanjutnya ada kontak, yaitu akan menampilkan beberapa ulasan pelanggan dengan nama dan rating. Terdapat juga lokasi bisnis, informasi kontak seperti alamat, email, dan nomor telepon. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatwa Arefi. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk strategi kampanye digital. HelloCam akan memanfaatkan berbagai digital untuk meningkatkan brand awareness, engagement, dan konversi penjualan dengan fokus utama pada Instagram, TikTok, WhatsApp Business, web business, dan website resmi. Next. Untuk kalender kampanye di sini, untuk bagian Instagram sendiri, strategi dan kontennya yaitu ada Reels dan Stories, yaitu menampilkan OOTD, unboxing, dan behind the scene untuk membangun keterlibatan audiens. Yang kedua ada foto produk, yaitu yang menampilkan detail produk seperti desain custom, bahan, warna, dan melalui foto close up. Untuk testimoni pelanggan, kami membagikan video atau foto pelanggan yang menggunakan produk dan memberikan ulasan positif. Untuk platform kedua yaitu TikTok. Untuk strategi dan kontennya, kami ada kolaborasi dengan influencer dengan konten berisi unboxing dan review, dan setiap postingan kita menggunakan hashtag unboxing atau review. Yang kedua ada fashion tips OOTD, yaitu video inspirasi dari mix and match dengan gelang dan kalung untuk meningkatkan daya tarik fashion. Yang ketiga ada behind the scene, yaitu konten yang berisi proses produksi dari praktik hingga pengemasan untuk menambah transparansi dan daya tarik brand. Yang ketiga ada website. Untuk website sendiri, landing page kami lebih mendeskripsikan produk dengan kata kunci yang relevan seperti gelang manik-manik, staf HP manik, dan kalung kostum. Untuk call to action, untuk setiap halaman ada call to action seperti beli sekarang, daftar untuk mendapatkan diskon. Untuk ketiga yaitu ada promosi dan penawaran khusus. Di sini saya menampilkan diskon dan edisi terbatas di banner pop-up agar lebih menarik. Yang terakhir ada testimoni dan ulasan. Kami memperlihatkan feedback positif dari pelanggan. Yang terakhir ada WhatsApp Business. Untuk sesi kontennya kami ada katalog produk yang menampilkan daftar produk lengkap dengan nama, deskripsi, harga, gambar, hingga pelanggan bisa memilih dengan mudah. Untuk yang kedua yaitu pesan sambutan. Di sini kami mengirim pesan secara otomatis yang ramah dan informasi kepada pelanggan agar lebih nyaman dan berinteraksi. Next. Untuk di sini ada konten pemasaran, yaitu pertama konten development dan copywriting. Untuk headline-nya sendiri yaitu di sini berisi express yourself with custom accessories. Untuk deskripsinya sendiri, di sini lebih menjelaskan tentang detail produk termasuk bahan, keunggulan, harga, dan cara pemesanan. Untuk di sini ada juga visual dari konten development dan copywriting. Next. Di sini ada konten pemasaran iklan digital dengan iklan digital untuk TikTok. Untuk headline-nya sendiri yaitu bosan HP jatuh terus, saatnya tampil stylish dan aman. Konsep handphone ini nggak cuma kece tapi juga kuat dan nyaman dipakai untuk sehari. Untuk deskripsinya sendiri kini di sini ada klik keranjang untuk pesan sekarang dan dapatkan diskon setiap bulan Februari. Next. Yang ketiga ada konten pemasaran, yaitu email marketing. Untuk subjek emailnya kami yaitu ada aksesoris unik untuk gaya kamu, diskon spesial menanti. Untuk isinya sendiri,
berisi menawarkan koleksi terbaru dari Pornhub dan koleksi fashion terbaru yang bisa di-custom sesuai gaya pelanggan dengan bahan premium dan desain eksklusif dan harga spesial mulai dari 25.000 dan ada penawaran diskon 10% untuk pembelian pertama. Next. Kesimpulannya yaitu strategi kampanye yang diterapkan oleh HelloChamp menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan brand awareness, interaksi pelanggan, dan konversi penjualan. Dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, HelloChamp berhasil membangun keterlibatan pelanggan melalui konten kreatif seperti OOTD, unboxing, dan behind the scene. Analis pasar juga menunjukkan bahwa tren personal branding dan preferensi terhadap produk handmade memberikan peluang besar bagi bisnis ini. Selain itu, pemanfaat e-commerce dan kolaborasi dengan influencer menjadi strategi efektif dalam menjangkau target pasar utama, yaitu generasi muda yang berusia 16-27 tahun. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.